Wahai orang yang maha beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan mengucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosamu. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia akan sukses yang luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah saudara Idul Fitri yang insyaallah dalam cinta dan ridha Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah tak boleh kurang. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, dan jalan yang akan kita tempuh terasa lapang. Salawat dan takbir kita doakan kepada Allah penguasa alam agar senantiasa dilimpahkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa jami'i ashabihi kiram. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Mari kita jaga nilai-nilai dan esensi takwa yang selama 1 bulan ini sudah kita latih atau kita terpaksa dilatih atau memang wajib dilatih oleh Ramadan lebih kurang 29 atau 30 hari. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir walau sejenak mengapa di dalam salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha ada tambahan takbir? Pada rakaat pertama 7 tambahannya diawali dengan takbiratul ihram. Pada rakaat kedua 5 tambahannya diawali dengan takbiratul intiqal. 7 simbol hari dalam sepekan. Allah menginginkan kita setiap pekan itu angkat tanganmu, Allahu Akbar. 5 simbol salat 5 waktu dalam sehari semalam. Angkat tanganmu, Allahu Akbar. Jika 7 dikurang 5 sama dengan 2 waktu siang dan malam, saat ini dan masa yang akan datang, apapun angkat tanganmu, Allahu Akbar. 7 tambah 5 12. Allah berikan kita 1 tahun itu 12 bulan. Sepanjang masa angkat tanganmu, Allahu Akbar. 7 kali 5 gimana? 35. Cek Al-Quran surah 35 ayat 35. Surah Fatir Allah sebutkan alladzina halala naran khamah la nasum fiha wa la yaghlub. Ada surga khusus spesial bernama Darul Muqamah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga takbir, menjaga salat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tema khutbah kita pada hari ini adalah menjadi hamba Ar-Rahman atau hamba Ramadan. Mengapa demikian kita? Sedang Ramadan kemarin sudah menjadi rahasia umum oleh kita umat Islam Indonesia. Yang biasanya kurang baik otomatis menjadi baik, yang kurang soleh otomatis menjadi soleh, yang kurang soleh menjadi solehah. Ramadan membimbing kita 1 bulan full untuk menjadi orang-orang baik, soleh dan solehah. Waktu itu Ramadan hampir semua umat Islam tunduk pada ajaran yang diberikan Ar-Rahman. Pertanyaan, pasca Ramadan apakah masih bisa kita lanjutkan atau jangan-jangan kembali ke habitat asal? Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Minimal dari peristiwa Ramadan dan hari ini kita ambil 3 iktibar penting. Pertama, sebesar apapun masalah hidupmu, angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Setiap kita punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Anak aja punya masalah. Anak jomblo punya masalah. Yang mau menikah punya masalah. Yang sudah punya anak punya masalah. Nenek-nenek punya masalah. Pejabat pun punya masalah. Semua kita punya masalah. Dan itu memang sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia. Karena masalah adalah hidup, hidup adalah masalah. Tidak mau bermasalah, maka tidak ada solusinya kecuali kita kembali kepada apa yang telah dituntunkan oleh Al-Quran. Bahkan setelah hidup pun, kalau kita tidak pandai-pandai di alam dunia ini, maka di alam kubur pun kita akan menemui masalah maut. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa beban berat di setiap pundak kita itu ada. Yang hari ini kita beridul fitri bukan berarti tidak ada masalah. Masalah rindu ke kampung ada. Masalah tidak bisa jumpa orang tua ada. Masalah belum sempat ziarah ada. Jangan bicara hutang, setiap kita ada masalah. Dan Allah telah memberikan solusi. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah 45. Lalu di surah Al-Baqarah juga ayat 1, 2, 3 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Jika ingin masalah hidupmu kelar, kata Allah, jika ingin semuanya tuntas, 2 syarat Allah berikan. Pertama, sabar, hadapi dengan sabar. Yang kedua, adukan kepada Allah dengan salat. Apa itu sabar? Sabar itu menerima dalam kondisi tangguh. Bukan sabar menerima tetapi mengeluh. Sabar itu menerima lalu ia berusaha untuk tangguh. Bagaimana ia tangguh? Dengan yang kedua, salat. Lebih kurang 17 kali dalam surah semalam kata wasta'inu ini kita ubah menjadi nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami mengadukan segala hal masalah kami. Jika waktu berdiri takbir Allahu Akbar, masalah belum selesai, bawa ruku. Beban di pundak ketika ruku pasti berkurang. Jika belum selesai juga Allahu Akbar, bawa sujud. Anggota tubuh kita yang paling mulia dalam diri kita dan lakukan adalah kepala. Ketika kita sujud Bapak Ibu dimanapun, mau di lapangan maupun di rumah maupun di atas permadani, maka ekor kita lebih tinggi daripada kepala. Kenapa? Karena kita menumpah ruahkan seluruh masalah yang ada di pundak dalam sujud kita. Berbisiklah ke bumi, nescaya pemilik langit dan bumi akan maha memperhatikan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah wasjudu waqtarib. Dalam hadis Rasulullah mengungkapkan, aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid. Waktu kita sujud itu jarak Allah dengan kita amat sangat dekat. Menggunakan kata aqrabu, sangat dekat. Rasulullah menambahkan hadis itu, tumpah ruahkan seluruh masalahmu, berdoalah kepada Allah. Waktu sujud mengadulah kepada Allah, kelar seluruh masalah. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Kedua, Ramadan mengajarkan kita bahwa the great goal, tujuan utama puasa Ramadan seperti direkam oleh Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, atau diperjelas lagi 187, la'allahum yattaqun. Diksinya hampir sama. Pertama menggunakan antum, yang kedua menggunakan
bicara takwa di hadapan jamaah Idul Fitri sama saja bicara tentang bagaimana mengajari inti berenang, bagaimana mengajari kuda berlari. Nonsense, impossible. Kenapa? Karena orang-orang yang Idul Fitri baru saja selesai meraih gelar takwa. Kalau kita flashback kemarin, tepat di hari terakhir kita bersama Ramadan, misalnya sama saudara dulu kita berwudu dan berwudu kita berkumur-kumur, teman kita kiri dan kanan, sahabat dari kita, bahkan orang tua kita pasti tidak akan tahu kalau kita minum air wudu itu saat kita kumur-kumur. Maka kita lakukan. Padahal kalau kita leher, mengapa kita tidak minum? Karena saat itu kita betul-betul berada pada posisi on takwa di hadapan Allah Ta'ala. Kita betul-betul dalam pengawasan kiraman katibin. Pengawasan malaikat itu ketat dan melekat akrab pada diri kita saat kita berpuasa. Kemarin bagi orang-orang yang beridul fitri, semua kita, semua umat Islam boleh lebaran, mau puasanya full, mau separuh-paruh, atau memang tidak perlu datang ke masjid untuk tarawih, boleh dan sah untuk lebaran, boleh ikut hari raya. Tetapi mereka ikhwanillah, kata Allah, tidak berhak untuk Idul Fitri, tidak berhak untuk merayakan Idul Fitri. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185, kemudian 185 Allah sebutkan sempurnakan nilai-nilai puasa, sempurnakan semangat puasa, walitukabirullah, baru boleh bertakbir, baru berhak merayakan kemenangan Idul Fitri. Tanya diri, tepuk dada, tanya segala kita, apakah ibadah Ramadan kita tahun ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beridul fitri, atau batasnya hanya semangat lebaran karena puasa kita boleh-boleh, atau tarawih kita tidak full, atau salat jamaah kita pun tidak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. The great goal daripada Ramadan adalah takwa. Untuk mencapai takwa itu dibutuhkan dua hal. Yang pertama integritas, yang kedua disiplin. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah.